Assalamualaikum sahabat muslimah. Teman-teman ada yang tahu nggak nih kita sore ini mau ngobrol-ngobrol sama siapa? Tapi teman-teman kayaknya sih udah pada tahu ya. Kita mau ngobrol sama teteh-teteh yang Masya Allah banget deh pokoknya. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu Teh Nabila Hayatina ini siapa. Mungkin ada beberapa juga yang belum tahu, nanti kita kenalan bareng-bareng ya. Nah, sore ini kita akan sharing-sharing nih. Sharing-sharing nanti juga ada sesi question and answer sama Teh Nabila, oke? Nah, di sini aku mau nemenin teman-teman semua yang mungkin hari ini lagi WFH-an, lagi work from home, atau lagi belajar di rumah, atau lagi masak, atau lagi ngaji, atau lagi melakukan aktivitas, berbagai macam aktivitas di rumah. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing bareng Teh Nabila ya. Oh ya, kenalin dulu, nama aku Yumna. Nanti aku di sini bakal jadi moderator. Ya, moderator kaku banget ya. Jadi yang nemenin Teh Nabila untuk ngobrol-ngobrol sore ini. Sebentar ya, aku cek dulu nih Teh Nabila ini udah bergabung apa belum. Teman-teman. Oke, kita udah terhubung sama Teh Nabila. Halo, Assalamualaikum Teh Nabila. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. Teh? Sama-sama bareng jadinya. Alhamdulillah baik. Gimana di sana? Alhamdulillah. Di Indonesia? Ah, di Indonesia makin banyak Teh yang apa namanya terkena corona sih, kabarnya masih semakin meningkat gitu. Kemarin udah hampir 1000-an lebih kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Di sana jam Baik. berapa Teh di Madinah Di sini jam 12, sekarang? baru mau Jam zuhur. Oh, Belum baru mau zuhur malah. zuhur. Belum Oh zuhur. gitu. Ya ampun. Kita berjarak dengan waktu ya Teh. Insya Allah tertaut dengan hati ya. Ya. Ini Iya. ada anak saya sambil ikutan ya. Dia Oh iya, nggak ngeliatin. apa-apa Teh. Nggak apa-apa. Kita sharing-sharing santai aja. Ini Alhamdulillah. Masya Allah udah banyak banget nih yang gabung sama kita Teh. Udah sekitar 50 orang lebih. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya Teh ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Ya, perkenalkan Teh Nabila. Salam kenal. Aku Yumna dari Muslimah Daily. Gimana? Panggilannya apa? Yumna. Oh, Yumna. Iya. Masya Nah, sore ini kita mau kalau di sini sore, siang ya buat Teh Iya. Nabila ya. Kita mau sharing-sharing nih sama followersnya Muslimah Daily dan juga followersnya Teh Nabila. Nah, kali ini kita mau bahas satu tema yang udah kita pilih, yaitu adalah keep salihah when stay at home. Jadi Masya kan Allah. kita sama adanya corona ini kan kita diharuskan untuk mengkarantina diri di rumah nih, Mm-mm. berkegiatan di rumah dan bekerja di rumah dan segala macam. Cuman kan kadangkala karena penyesuaian itu kita apa ya? Ya namanya iman ada yang kadang naik turun gitu ya Teh. Jadi Mm-mm. gimana nih caranya kita tetap bisa balance iman kita ketika kita berkegiatan di rumah gitu. Tapi Mm-mm. sebelumnya aku mau ngenalin dulu nih untuk teman-teman yang mungkin belum kenal sama Teh Nabila. Jadi Teh Nabila ini adalah seorang ibu, Masya Allah, seorang ibu dan juga seorang hafizah, juga seorang istri juga pastinya ya. Dan pernah menerima beasiswa YTB ya Teh di Turki. Iya, Ya, dan alhamdulillah. juga pembina Rumah Tahfiz Yayasan Magdes ya Teh. Ya, oke. Nah, sebelumnya nih Teh, mungkin kan kita keadaannya di Indonesia sama di Madinah mungkin ada berbeda ya. Nah, boleh tahu nggak sih Teh kabar di Madinah itu seperti apa sekarang dengan adanya coronavirus ini? Iya. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. teman-teman semuanya dari muslimaddaily.com sama Iya. teman-teman followers di IG ya. Iya. Semoga di hari yang kesekian di rumah aja tidak Mm-mm. mengurangi semangat kita ya untuk terus Iya. bisa lebih baik lagi. Di Madinah atau khususnya Saudi udah masuk hampir sebulan kayaknya kita di rumah aja. Oh, udah sebulan. Iya, udah hampir sebulan. Ini jadi hari Sabtu depan, ya Ahad. Sekarang hari Kamis kan ya? Kamis, Jumat, Iya. Sabtu. Nah, hari Ahad itu sudah masuk ke pekan terakhir, kalau nggak Oh, salah. 1 bulan berarti ya, Teh? Iya, udah 1 bulanan. Di Madinah sendiri itu karena mungkin pertama
negara kita Indonesia dengan Saudi Arabia itu sistem pemerintahannya berbeda. Kalau di Iya. Indonesia demokrasi, kalau di Saudi ini kerajaan. Jadi itu yang harus diperhatikan juga gitu. Kenapa beberapa negara berbeda apa namanya pengambilan keputusannya ya. Jadi kalau di Saudi pertama sejak awal memang kalau ada yang mungkin perhatikan step-stepnya sebelum lockdown itu ada beberapa step ya. Nah itu yang saya perhatikan Saudi ini melakukan itu. Jadi sebelum benar-benar total lockdown, sekarang total semua lockdown bahkan Total ya sekarang. iya bahkan ada satu daerah, beberapa daerah lah di Mekah, di Madinah, di Riyadh, di Jeddah itu yang 24 jam benar-benar nggak boleh keluar ke rumah, nggak boleh keluar dari rumah gitu. Kalau di Madinah baru satu daerah aja yang benar-benar 24 jam. Jadi kita pertama di Madinah itu apa namanya pembatasan jamaah umroh. Pembatasan jamaah umroh dulu karena memang pertama bahaya itu yang harus kita perhatikan gitu. Kenapa kok dibatasi jamaah umroh nggak boleh datang, nggak boleh tawaf dan segala macam? Bukan karena kekuasaannya pemerintah Saudi, kerajaan Saudi seenaknya gitu, tapi memang itu demi ke maslahatan umat. Iya. Bisa bayangkan gitu kan kalau lagi tawaf ada yang kan orang berkumpul semua di situ. Iya itu dia. Meskipun misalnya ada Allah yang menjaga, tetapi perlu ada ikhtiar juga karena Allah pun melihat ikhtiar kita gitu kan. Iya, itu pertama dibatasi dulu jamaah umroh. Kita sebagai mukimin di Madinah sama di Mekah itu masih boleh keluar masuk Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Saya masih halakoh, masih sering sholat gitu di sana. Tapi kemudian berapa pekan kemudian nggak boleh. Bahkan kita pun halakoh nggak boleh, sholat pun nggak boleh. Itu pun tadinya halakoh dulu masih boleh. Halakoh tuh ya ini pengajian ya. Pengajian masih sekolah, masih sekolah di Nabawi gitu. Perlahan dibatasi hanya boleh 1 jam sebelum azan sholatnya. Setelah sholat 1 jam kemudian gerbang ditutup, nggak boleh iftar jamain di sana kan suka ada ya setiap Senin sama Kamis itu yang bagi-bagi makanan gitu ya. Tapi sekarang awalnya ya udah nggak boleh. Kemudian setelah itu bertahap lagi total ditutup. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ditutup, terus juga penerbangan domestik internasional ditutup. Habis itu penutupan benar-benar jalur transportasi, mau itu kapal, transportasi darat, semua ditutup. Sekolah-sekolah ditutup, semua via online sekarang. Terakhir kemarin rumah makan pun tutup. Oh gitu. Iya, tapi itu boleh buka. Toko ini juga teh kayak toko groceries, kalau grocery enggak. Kalau grocery sama apotek masih boleh buka. Oh, karena itu yang nggak boleh banget kan, vital banget ya maksudnya. Urgent banget. Pasar juga masih buka, cuman dibatasi waktunya, ada jadwalnya gitu. Dan itu emang disiplin. Jadi ketika ketika kerajaan mengeluarkan aturan nggak boleh keluar, ada hukumannya 10.000. Ada yang memang yang bandel-bandel ada lah di mana-mana ya. Gitu. Bahkan ya udahlah, ada yang apa-apa bayar 10.000 aja. 10.000, 40 juta itu kalau di Indonesia. Oh gitu. Jadi 10.000 rial. Gitu ya. 40 juta, sekitar 40 juta. Cuman ya bandel-bandel ada gitu, tapi ya ketat gitu. Jadi polisi-polisi di mana-mana. Grocery masih buka, ada jadwalnya. Terus kayak GoFood kayak gitu juga di sini ada kan ya. Tapi nggak bisa, nggak menerima bayar cash. Jadi harus via credit card. Biar nggak ada apa ya, tangan dengan tangan gitu loh kan. Iya. Virusnya banget ya berarti. Nempel gitu ya. Bahkan yang GoFood-nya pun lengkap gitu pakaiannya semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Nggak boleh keluar juga. Sekarang dari jam 3 sampai jam 6 pagi itu nggak boleh keluar. Kayak kalau kata suami, saya kan nggak pernah keluar rumah ya, karena memang riskan lah gitu. Suami juga melarang. Keluar rumah tuh kayak kota mati gitu. Bener-bener nggak ada kehidupan ya teh ya? Iya, bener-bener apa ya, sepi lah gitu. Kayak nggak ada kehidupan. Tapi itu pun masih meningkat terus. Yang suspeknya. Terakhir kemarin di Madinah 78 yang kena. Yang meninggal? Saudi Arabia. Yang meninggal itu berapa ya kemarin? Terakhir aku baca baru berapa ya teh? 2 tadi. Tapi apa mungkin lebih banyak? Oh udah bertambah. Udah. Oh tapi udah seminggu yang lalu sih itu. Tapi yang jumlah yang sehat pun bertambah juga gitu. Oh iya. Ininya. Iya itu padahal udah seketat ininya ya, mungkin bisa dilihat lah dari situs resminya ya.
situs resminya Iya. banyak, ada Saudi Gazette, ada Arab Saudi News News, juga ada. ya ada Saudi Teh Nesia. Nah kalau itu misalnya di sana tapi masih ada yang kerja gitu nggak teh? Maksudnya masih dibolehkan untuk bekerja keluar atau semuanya harus di rumah gitu? semuanya di rumah sih kecuali pekerja rumah sakit kayak gitu. Pekerja Mm-mm. rumah sakit sama di pemerintahan. Itu sih yang saya baca. Tapi Mm-mm. kalau yang lainnya kayaknya udah nggak ada lagi. Berarti bener-bener sepi banget ya teh di Madinah itu. Iya, Tapi kalau azan masih tetap berkumandang kan teh? masih masih. Sebentar ya. Oh, iya. Ya, Iya. teman-teman rame banget nih. Seru nih. De 50 orang lebih. Oh iya teh, nih aku mau tanya lagi deh. Tadi tuh kalau misalnya di Madinah, apa namanya? Kan kan ada denda gitu ya teh. Tapi kalau misalnya bener-bener darurat gitu, diizinin nggak sih? Atau gimana tuh? Kalau untuk Misalnya keluar darurat rumah? ke rumah sakit ya. Iya, misalnya kayak ke Darurat rumah rumah sakit sakit gitu. malam-malam di luar, misalnya di luar waktu yang dilarang, Mm-mm. itu bebas boleh, tapi ada beberapa rumah sakit rujukan. Tapi di waktu yang dilarang itu ada telepon-telepon yang harus dihubungin gitu. Jadi kayak ada Oh, dokter jaganya. jadi harus harus izin dulu tuh kalau mau keluar rumah. Mm-mm. Berarti Tapi itu lumayan untuk ketat kesehatan juga ya, ya? urusan kesehatan. Tapi kalau misalnya kayak makanannya habis, ya itu harus nerima. Aduh, karena kan udah dikasih jatah waktu Oh, keluar itu dari jam 6 sampai jam 3 sore. sampai jam 3 sore. Mm-mm. Oh gitu. Jadi bahan-bahan makanan juga belinya udah bisa online ya teh? Iya, udah bisa online. Oh gitu. Oke deh. Nah, ini kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol nih tentang kondisi Madinah gimana. Semoga teteh sama keluarga di sana sehat-sehat selalu ya teh ya. Amin. Nah, terus selanjutnya kita mau bahas nih teh, kan tema kita adalah keep solihah when stay at home, gitu kan. Nah, yang pertama sebelum ngobrol tentang solihah ini, kadang kan kita kalau sebelum adanya self apa nih namanya distancing ini kan kita berkegiatan di luar nih teh, dan itu kita udah punya jadwal nih, misalnya dari jam segini sampai jam segini ngapain, terus dari jam segini sampai jam segini ketemu orang mengerjakan ini dan segala macam gitu ya. Nah sedangkan di rumah itu kan biasanya kita persepsi kita kalau udah di rumah tuh udah istirahat gitu, rumah itu adalah tempat kita untuk istirahat. Nah mungkin teman-teman yang lain juga masih ke bawah hawa-hawa seperti itu nih teh. Nah Iya, menurut sebentar Teh ya. Nabila gimana Sebentar, sih? sebentar, Oh Teh. ya, oke. Okay. Nah ini teman-teman masih pada nyimak kan? Kita tunggu sebentar ya. Ya, Mm-mm. oke. Kita Jadi, lanjut ya Teh. mm, Jadi gimana sih caranya nih untuk teman-teman semua yang sekarang lagi berkegiatan di rumah untuk tetap bisa produktif dan bisa melakukan kegiatan yang terjadwal gitu. Nah, ada tips nggak sih dari Teh Nabila tuh gimana caranya gitu? pertama gini ya, kalau saya sendiri prinsipnya, ketika kita di rumah, itu adalah wujud aslinya kita. Bener nggak sih? Hmm. Iya, Wujud iya aslinya benar. kita. Karena di luar rumah itu terlalu banyak topengnya yang dipasang. Iya benar. Wajib, banyak ketika nyampe Orang rumah, rumah yang bukan tahu berarti kita siapa nggak, kita. ya bukan berarti kita nggak boleh istirahat atau menikmati hidup Hmm. bebas, tapi hidup ini terus berjalan gitu, hidup ini terus berputar. Jadi ketika kita sudah menyadari kita sudah cukup istirahat, kita sudah cukup berleha-leha, ya bangkit gitu. Nah, ujiannya bagi kita di sekarang di rumah aja itu, apalagi anak muda, pasti tergoda dengan banyak hal lah gitu. Ada rebahannya sambil nonton, rebahan sambil Iya, sosial apa, main media sosial sosial sambil media. jajan. Iya, gimana caranya? Udah bikin planning, udah bikin jadwal, tugas banyak dan segala macem. Kalau saya pribadi, pertama yang harus dilakukan itu adalah tanamkan dalam diri kita sendiri juga bahwa waktu itu berputar gitu.
Waktu itu nggak akan balik lagi, dan hidup kita ini nggak akan bisa kita minta balik lagi sama Allah. Jadi kalau hari ini kita nggak bisa ngelakuin A, besoknya lagi yang A itu akan menumpuk dengan yang tugas yang B. A, B lagi, C lagi, terus gitu menumpuk, dan kita nggak akan bisa minta terus. Dan hidup ini apa ya? Berputar tanpa bisa diputar lagi gitu ya. Itu pertama. Jadi dalam diri kita, karena gimana pun planning dibuat, terus ada teman, ada guru, kalau nggak ada dalam diri kitanya sendiri ya nggak akan bisa gitu. Itu pertama. Kedua, buat skala prioritas, mana yang penting, mana yang sekunder, mana yang prioritinya gitu ya, dibuat itu mana yang harus kita dahulukan lebih awal. Ketiga, harus ada pendukung dari luar, entah itu teman, entah itu guru atau keluarga. Pilih yang tegas gitu, yang bisa mendorong, ayo bangun, ayo bangun. Biasanya ibu sih, jadi berat kan, bangun alarm gitu ya. utama. Alarm utama. Kalau ibunya jauh gimana teh? Telepon lah ibu. Pasti ibu tuh pasti bakal ngingetin kita dari jauh, meskipun kita di kosan ya. Mah, ceritalah apa gitu kondisi kita. Males nih apa? Pasti nanti mamahnya menyemangati, pasti gitu, atau ngingetin, pasti gitu. Saya sih yakinnya gitu, nggak mungkin enggak gitu ya. Kalaupun enggak, dari jauh pasti insya Allah selalu mengirimkan doa. Tuh, yang keempat, awali hidup kita itu dalam hari itu dengan kebaikan. Karena kalau di awal hari kita sudah melakukan hal yang sia-sia, itu akan berkelanjutan di hari itu. Di hari itu berkelanjutan, di hari keduanya berkelanjutan lagi. Misalnya gimana? Bangun tidur, usahakan jangan dulu pegang gadget gitu. Apa? Pun kalaupun memegang gadget, hanya untuk matiin alarm misalnya. Hanya untuk lihat jam aja, misal gitu ya. Setelah itu bangun apa, lakukan apa? Kalau waktunya belum subuh, sholat tahajud, minimal witir. Kalau misalnya bangunnya setelah subuh, langsung bergegas sholat subuh. Setelah lihat jam waktu subuh sudah lewat. Setelah sholat subuh, zikir, setelah zikir baca Quran. Nah, kalau awal hari sudah kita lakukan dengan kebaikan, insya Allah akan runut ikut-ikut dengan yang amalan-amalan lain. Itu yang saya rasain ya. Dan kalau bisa, sekarang sudah masuk bulan April, udah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Ini adalah warming up kita menyambut Ramadan. Jadi ini justru kesempatan kita untuk persiapan sholat tahajud, sahur, ya, tilawahnya, gitu, tadarusannya, itu. Jadi, apa ya, justru yang namanya seorang muslim, mau itu muslim atau muslimah muda, itu ditunggu karyanya, ditunggu, geraknya oleh umat sedunia. Dan dari berbagai masa dan berbagai zaman. Iya, saya. Kenapa, nak? Ngantuk ya, Dek ya. Ngantuk ya? Iya, bentar ya, saya nyalain AC dulu, panas. Iya. Nah, jadi gitu tadi teman-teman, tips dari Teh Nabila. Pertama tadi apa tuh? Harus dari diri kita sendiri sadar ya Teh, bahwa waktu itu tidak terulang gitu ya Teh. Bahwa waktu itu terus berputar, dan kalau kita menunggu kerjaan, maka pekerjaan yang lainnya akan terus tertumpuk ya Teh, sampai kapan mungkin nggak akan selesai gitu. Dan yang kedua, butuh pengingat dari orang-orang sekitar juga ya, untuk mengingatkan kita tetap berkegiatan dan tetap produktif. Nah, yang ketiga yang paling utama sih menurutku itu tadi, awali hari dengan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu ibadah yang baik gitu, agar nantinya kedepannya bisa ya lebih produktif gitu ya Teh. Oke deh. Oh iya Teh. Nah, terus tema yang selanjutnya adalah kayaknya ini saling berkaitan ya sama produktivitas kita ketika berada di rumah gitu kan. Kalau di luar mungkin kita punya teman yang selalu mengingatkan kita untuk sholat gitu, entah teman-teman kerja, teman-teman sekolah gitu kan. Terus mungkin teman-teman juga ada yang melakukan halaqah atau kajian. Sekarang kan kita udah dibatasi semuanya kan, bahkan kajian pun semuanya online gitu. Terus sholat berjamaah itu udah kita nggak bisa lagi, jadi semuanya benar-benar diri kita sendiri nih yang kontrol gitu kan. Nah, gimana sih
Teh caranya kita tetap di rumah nih, tapi apa ya, kita tetap bisa taat gitu. Maksudnya tetap pada kegiatan kita yang sebelumnya, ibadah-ibadah kita sebelumnya gitu, tetap on track gitu ibaratnya. Jadi nggak apa ya, kalau iman itu nggak terlalu yang kalau turun-turun banget gitu. Kadang kan kita kalau di rumah tuh turunnya tuh anjlok gitu ya, bukan turun lagi tapi anjlok banget gitu. Nah, itu gimana nih caranya Teh menurut Teh Nabila? Kalau saya pribadi ya, ketika lagi iman lagi anjlok atau lagi males, mager, inginnya rebahan Mm-mm. aja, udah gitu capek misalnya segala macam, pertama yang saya ingat adalah nikmat surga. Jadi kalau kita udah bayangan kita adalah surga, kenikmatannya seperti apa, juga apa yang kita harapkan itu memang ridhonya Allah, segala apapun itu yang namanya mager, itu akan gerak kitanya. Tapi gimana caranya gitu, karena kadang kan Hmm. ngomongin surga aja nggak kebayang. Nah itu dia, Hmm. kita kenapa kita itu magernya lebih besar, rebahannya masih lebih semangat, dan lupa dengan nikmat surga, karena ilmu kita yang kurang tentang surga itu. Jadi harus mencari ilmu tentang surga, bagaimana mendapatkan surga, apa aja kenikmatan di dalamnya. Meskipun yang digambarkan dalam Al-Quran pun mungkin tidak akan pernah bisa kita bayangkan, tapi justru itu yang akan menyemangati kita. Pertama itu surga. Jadi kalau kita bayangin surga, itu kenikmatan yang nggak ada batasnya, sedangkan kita nikmatin dunia, itu hanya akan menimbulkan lelah, letih, dan kecewa. Gitu ya. Yang kedua, ingat mati. Kalau kita sudah ingat surga, kita ingat mati, kemudian apa itu ingat mati? Kita nggak tahu kapan Allah manggil kita. Kita nggak tahu kita dalam keadaan apa Allah memanggil kita. Apakah kita dalam keadaan taat, ataukah dalam keadaan maksiat. Nah, Iya. dalam waktu kita dalam rumah ini, apakah kita dalam taat atau maksiat itu kita nggak tahu. Dan ini adalah ujian yang Allah berikan ke kita. Betapa mudahnya kita melakukan maksiat dalam waktu sendiri. Iya, benar. Lagi kayak gini ya, lagi kayak gini. Karena kalau lagi di luar, lagi sibuk-sibuknya, pasti akan Kita terlupa pakai dengan hal. topeng ya, Teh. Nah, itu Kalau di dia. luar banyak kan Kalau di topengnya. luar, banyak kan topengnya, mau topeng pakai make up kayak mau pakai karakter kita gitu Iya. kan, macam-macam. Tapi kita bisa melakukan maksiat bahkan dalam di kamar kita sendiri, di kasur kita sendiri. Itu pertama surga, ingat surga. Yang kedua ingat mati. eh yang ketiga tadi saya mau nyampaikan apa ya, biar semangatnya naik ya. Iya. Terus ibadah ya, itu dua dulu itu dulu aja. Oh ya, yang yang ketiga gini, kita umat muslim itu insya Allah sudah Allah pastikan masuk surga ya. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita masuk surga secara langsung atau kita harus lewatin dulu pembersihan dosa kita. Yang kita inginkan adalah kita masuk surga tanpa hisab, tanpa kesulitan, tanpa sakit-sakit dulu, tanpa dicuci dulu di dalam neraka gitu kan. Kita melewati siratul mustaqim tanpa kesulitan. Nah itu dia, kalau yang kita ingat adalah nikmatnya surga tadi, insya Allah ibadah akan terasa lebih bersemangat lagi gitu. Kemudian ya karena halakohnya, kajiannya juga nggak tatap muka gitu ya. Mm-mm. Jadi otomatis kita harus berusaha untuk menambah ilmu kita agar senantiasa kita menjadi hamba yang terbaik, karena itu yang Allah ingin lihat dari kita. Mungkin itu dulu lah, 3 dulu. Tadi ada satu lagi tapi saya lupa apa ya. Oh, Vamos. Coca-Cola ya, Teh ya. Nanti lah Jadi di belakang. ya, yang pertama tadi harus ingat nikmatnya surga itu seperti apa. Dan kalau kita belum tahu nih nikmatnya surga seperti apa, nah tugas kita adalah belajar saat ini, mencari tahu berbagai macam nikmatnya surga gitu. Yang kedua, ingat mati. Mm-mm. Yang ketiga, menambah ilmu ya, Teh. Mm-mm. Ya karena kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik gitu. Ini Masya Allah banget nih, ada yang ngasih poin-poin, makasih loh. Langsung ditulis. Nah, terus, oh iya Teh, ini kan dengan adanya musibah ini, kita kan bukan cuma
beberapa negara, maksudnya hampir seluruh dunia ya, lagi merasakan ujian dari Allah gitu. Banyak sekolah-sekolah yang ditutup, banyak ya ibadah jadi nggak ada ibadah jamaah lagi, terus kajian majelis ilmu juga ditutup. Banyak orang yang mungkin saat ini sedang kesusahan karena mereka kehilangan pekerjaannya, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai seorang muslimah nih Teh, dan sebagai orang muslim juga, sikap apa sih yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi seperti ini, dan bagaimana agar kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang ada di dunia saat ini? Oke. Ini kita memandang apa yang terjadi di kita, apa yang terjadi di muka bumi ini sekarang ini dengan kacamata, dengan lensa kita sebagai seorang muslim ya. Seorang muslim dulu. Jangan dulu menggunakan lensa sebagai pakar ekonomi, pakar politik, pakar sosial dan segala macam. Kita gunakan lensa kita sebagai seorang muslim. Apa yang kita bisa ambil dari kejadian yang terjadi sekarang ini? Yang pertama, kita harus yakin kalau apapun yang terjadi pada kita, apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya terjadi atas izin Allah. Mau itu buruk, mau itu baik. Itu yang pertama. Kenapa kita harus meyakini bahwa itu semua dari Allah? Karena apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah uji kepada kita, itu semua tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, dan apa yang sudah Allah tetapkan terjadi pada kita itu karena Allah ingin menguji kita. Iya, pertama sudah disampaikan dalam Al-Quran itu ya, banyak sekali dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa yang Allah tetapkan jadi itu karena izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan orang yang sudah beriman kepada Allah insyaallah akan Allah hidayahi. Jadi sekarang Allah sedang menguji kita dan itu izin Allah. Tugas kita gimana? Mengimani kalau itu ujian dari Allah. Kalau udah beriman, insyaallah akan Allah berikan hidayah. Entah itu hidayah kita sehat atau hidayah kita untuk lebih kuat lagi ibadah untuk lebih peka kepada seorang muslim. Itu pertama surat At-Taghabun. Yang kedua di surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apa yang Allah tetapkan terjadi di muka bumi dan kepada dirimu sendiri, kepada para nafsu-nafsu dan jiwa-jiwa, illa fi kitabim min qabli an nabraha, itu semua sudah tercatat gitu. Jadi maksud Allah ini apa sih? Kadang kita penasaran kan sama ujian-ujian yang tertimpa sama kita. Allah cuma ingin lihat kita untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu mana yang amalannya paling baik. Sabarnya paling baik enggak? Lisannya dijaga enggak? Matanya dijaga enggak? Tangannya dijaga enggak? Gitu. Itu semua memang sudah kehendak Allah. Itu pertama ya. Mengimani bahwa semuanya ujian dari Allah. Yang kedua, sikap kita gimana Teh? Sebagai seorang muslim, apa yang terjadi pada kita, kita sudah punya panutan yang sempurna. Yang paling paripurna yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika, coba teman-teman bayangkan ya, ketika Nabi Muhammad, baginda kita Rasulullah SAW mengajak kaum Taif untuk masuk pada Islam, sudah berjalan dari Mekah ke Taif, jalan ya, itu lumayan jauh dan menanjak, bebatuan di sana. Tapi ketika nyampe di sana ternyata dilempari batu, pelipisnya baginda berdarah, badannya juga berlumuran darah, sampai Zaid bin Thabit aja jadi tameng, dia pun berdarah. Akhirnya baginda Rasul bersandar di bawah pohon. Kalau kita jadi baginda, mungkin ketika kita dihina, dicaci maki, dilemparin darah, apa yang akan kita lakukan? Marah. Caci maki lebih ya, caci maki lagi gitu. Caci maki ya via medsos lah gitu ya, biar diserang balik gitu ya. Tapi apa yang dilakukan sama Rasul? Rasul bersandar di bawah pohon, kemudian beliau mengangkat tangannya sampai terlihat katanya ketiaknya ke langit dan berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Yang Rasul katakan adalah tidak ada sama sekali mencaci maki kaum Taif, justru malah baginda Rasul mengadukan kelemahan baginda Nabi. Apa kata beliau? Ya Allah, aku adukan kelemahanku. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini, mau orang mencaci maki, mau harta yang sedikit gitu ya, mau anak-anak yang menguji, mau orang tua yang juga menguji misalnya,
atau juga ya segala macam ujian, kita bisa mengambil panutan dari Rasul. Yang Rasul sendiri dilukai itu, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah aku mengadukan kelemahanku. Wa qilla hillati, katanya. Lemahnya daya aku. Wa hawanu 'alan nas, gitu kata beliau. Dan kelemahan aku menghadapi manusia. Ila man takilluni, kepada siapa lagi aku mengadukan kelemahan ini kecuali kepada engkau. Cahaya dan ampunanmu itu lebih bermanfaat, lebih berguna, dan lebih berharga buat aku dibandingkan jika engkau, dan jikapun engkau marah kepada aku, itu tidak mengapa asalkan engkau merahmati aku, memberikan aku ampunan, kata beliau gitu. Jadi ketika apapun yang terjadi pada kita, jangan melempar kesalahan pada orang lain. Jangan mengumpat ke orang lain, wah ini mah gara-gara si ini gitu ya, ini mah corona ini hadir karena begini-begini gitu ya, melempar kepada kaum satu, kaum ini. Kita lihat kepada Rasul, beliau tidak mengumpat kepada yang lain itu. Dan kita ingat ketika kita di work from home ini, diam di rumah, nggak keluar kemana-mana, jenuh, bete, bosen, segala macam gitu ya. Kita bayangkan ketika ini kejadiannya ada dua ya, ketika diisolir. Saya sebutin dua aja, meskipun banyak para nabi pun yang mengisolasi diri. Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW dengan Bani Hashim diblokir, gak boleh belanja ke pasar, gak boleh ketemu keluarga, gak boleh di rumah, makanan tidak ada selama berapa tahun? 30 tahun, coba teman-teman bayangkan. Lama sekali. 33 tahun. Lama itu 3 ya. tahun. Iya, selama 3 tahun. Bukan main lamanya, lama banget. Lama banget itu. Nggak boleh belanja ke pasar. Gimana kita? Kita masih bisa Gojek, GoFood ya. Pasar pun masih ada yang buka. Kalau ada yang ini mengkritisi angka yang tadi blokirnya, mohon ya. Saya lupa tadi. Lupa. Yang kedua, kita bayangkan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut paus. Ya. Di paus. Nah, Bani Hashim masih mending. Masih bisa melihat matahari, masih bisa bertemu keluarga. Tapi Nabi Yunus diam dalam perut paus, gelap, hidup tidak tahu, mati pun nggak tahu kapan. Bagaimana melanjutkan hidup pun nggak ngerti gitu gimana ya. Putus asa, nggak layak, tapi mau hidup pun bagaimana. Kemudian apa yang beliau ucapkan kepada Allah? Tidak ada sama sekali menyesali atau mencaci maki orang-orang. Kan jadi kalau Nabi Yunus kan ketika dilempar ke laut dan dimakan paus, sebelumnya ada undian ya, diundi siapa yang terjun karena kapalnya keberatan ya. Jadi kan itu ada kerjasama gitu ya, ada kesepakatan dengan teman-temannya yang lain gitu ya, siapa yang terjun ke laut, karena kalau enggak kapalnya tenggelam. Tapi Nabi Yunus nggak menyalahkan mereka. Nabi Yunus dalam perut paus itu beliau mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu juga kita yang harus kita baca banyak-banyak. Di dalam physical distancing ini. Di dalam rumah yang membosankan, makanan nggak jelas, kelanjutan hidup pun nggak jelas, ekonomi negara juga entah dibawa kemana. Kemudian banyak hal yang kita khawatirkan. Kita ambil hikmah dari cerita Nabi Yunus tadi. Yang di dalam gelapnya paus, dalam ketidakjelasan hidup, yang beliau sampaikan adalah menghambakan diri lagi, mengakui bahwa diri sendiri sudah menzalimi diri sendiri. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau karena sesungguhnya karena aku sudah melakukan kezaliman. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman. Inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi pertama, apa yang harus kita lakukan melihat penyikapan ini? Pertama, akui itu ujian dari Allah. Udah ketetapan Allah, udah itu. Yang kedua, banyak-banyak menghambakan diri. Evaluasi diri, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hamba yang lemah. Ini semua memperlihatkan bahwa tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar dibandingkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negara yang katanya adidaya besar pun takluk
gitu ya. Ada suaranya nggak?